Ya Bu. Iya Bu. Kok fokus pada HP-nya ya? HP-nya itu Ibu Sita, HP-nya? Supaya kalian berdiri, ayo letakkan HP-nya atau Ibu ambil. Saya kanan kiri, sampahnya diambilin. Ayo, sampah. Ibu dia nggak ada sampah Ibu. Ya, bisa duduk kembali. Terima kasih. Gimana kabarnya? Luar biasa Bu. Sehat kan? Sehat. Lama tidak berjumpa. Iya. Ya. Pada siang hari ini kita akan mempelajari mengenai kerajaan dan peninggalan sejarah bercorak Islam di Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar dua materi mengenai kerajaan Kesultanan Samudra Pasai dan Kesultanan Demak. Sebelumnya, Ibu ingin tanya pada kalian, kira-kira minggu lalu kita belajar tentang apa kalau mengenai kerajaan? Tentunya sebelumnya kita belajar tentang kerajaan Hindu Buddha. Sama. Manusia purba. Kalau ini kan sudah peninggalan. Awalnya kalau Islam tuh masuk ya. Nah, kelihatan kan sumber sejarah yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Jadi kita memperhatikan adanya catatan perjalanan Marco Polo yang singgah di Perlak tahun 1292 Masehi, ya, yaitu dia menemukan orang-orang di Perlak itu di bagian Aceh Utara, orang-orang sudah menganut agama Islam. Kemudian dia juga menemukan adanya nisan makam Raja Samudra Pasai Sultan Malik Al-Fatah yang berangkat tahun 1297 Masehi. Nah, ini menjadi bukti bahwa sejarah Islam itu masuk di Indonesia pada abad ke-13. Kemudian sebelum Ibu menjelaskan pembelajaran siang hari ini, Ibu ingin menjelaskan tujuan pembelajaran. Coba Bebas bisa membacakan. Tujuan pembelajaran menjelaskan lahirnya kerajaan Islam di Indonesia, mengemukakan ciri khas dan sistem pemerintahan kerajaan Islam di Indonesia, menganalisis bukti-bukti peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Nanti kerajaan Islamnya kita akan mempelajari 4. Ada Kesultanan Demak, Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, dan Kesultanan Banten. Tetapi untuk hari ini kita akan belajar mengenai Kesultanan Samudra Pasai dan Kesultanan Demak. Untuk yang 2 kesultanan kita akan belajar di minggu depan. Kemudian kita akan melihat mengemukakan ciri khas dan sistem pemerintahannya itu seperti apa. Adanya bukti-bukti peninggalan seperti seni bangun, seni ukir, dan seni pahat. Untuk sistem penilaiannya sama seperti yang sudah dijelaskan, bahwa nanti ada presensi kalian, kemudian UPS, UAS, tugas kelompok, tugas individu seperti itu ya. Untuk buku yang bisa kalian gunakan, Ibu merekomendasikan, ini kalian sudah punya kan? LKS juga, dan tentunya internet, akan tetapi yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Mohon masuk dalam pembelajaran. Ini adalah peta kerajaan Islam di Indonesia. Samudra Pasai di sini. Bisa melihat semuanya? Sepeda, HP-nya bisa ditaruh. Ada Kesultanan Aceh Darussalam, kemudian Demak di Pulau Jawa ya ini ya. Nah ini Demak, dan satunya Banten. Ini Banten. Bisa mengamati semuanya? Bisa. Ya. Sudah masuk dalam pelajaran. Kesultanan Samudra Pasai. Samudra Pasai itu sendiri terletak di Aceh bagian utara, merupakan kerajaan Islam tertua di Nusantara. Tentunya Kesultanan Samudra Pasai itu merupakan 2 kerajaan gabungan, yaitu kerajaan Samudra dan kerajaan Pasai. Yang gabungan adalah Melaka Hilu. Kemudian setelah ia menggabungkan, ia mengganti nama menjadi Sultan Malik Al-Fatah.
sudah jelaskan menyangkut minggu lalu mengenai kunjungan Marco Polo, seorang saudara Venesia Italia ke daerah Perla. Perla ini bagian dari Aceh Utara yang menemukan orang-orang sudah beragama Islam, tetapi di daerah pedalaman itu mereka masih menyembah berhala. Kemudian karena Samudra Pasai ini sangat strategis, ia menjadi tempat pengumpulan rempah-rempah, penjualan emas, dan tempat lalu lintas perdagangan internasional India dan Cina. Tetapi pada akhir abad ke-14 terjadi kekacauan dan perebutan kekuasaan, sehingga Samudra Pasai berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh. Yang kedua, Kesultanan Demak. Kesultanan Demak ini berada di Jawa Tengah, ya kan? Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kalau Samudra Pasai itu Kesultanan Samudra Pasai itu berada di merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Tapi kalau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pendirinya adalah Raden Papa. Pada waktu itu Portugis masih menguasai di Indonesia. Kemudian Raden Patah berinisiatif mengutus anaknya yang bernama Pati Unus untuk menyerang Portugis di Malaka. Tetapi usahanya gagal. Untuk mengapresiasi usaha Pati Unus, kemudian Pati Unus itu diberi gelar oleh ayahnya Raden Patah sebagai Pangeran Seblamor, yang artinya dalam bahasa Indonesia itu pangeran yang telah berani menyeberangi lautan di bagian utara Kesultanan Demak. Kemudian Pati Unus digantikan oleh Sultan Trenggana. Sultan Trenggana sendiri menegakkan ajaran agama Islam, tetapi ia gugur dalam berusaha menaklukkan Pasuruan. Setelah Sultan Trenggana ini meninggal, terjadi konflik di Kesultanan Demak, yakni adanya konflik Pangeran Sekar Sedati Melepen dengan Pangeran Prawoto. Ini masih keluarga ya, jadi Pangeran Melepen ini merupakan adik Trenggana, Sultan Trenggana. Ini berkonflik dengan Pangeran Prawoto, yaitu anak dari Sultan Trenggana sendiri. Nah, kemudian ia dibunuh, yang Pangeran Melepen ini dibunuh oleh Pangeran Prawoto. Kemudian ada Arya Penangsang yang tidak terima ayahnya dibunuh, jadi ia membunuh Pangeran Prawoto. Pada saat Kesultanan Demak ini memerintah, Arya Penangsang memerintah di Kesultanan Demak, ia banyak mengalami kegagalan, atau di Kesultanan Demak banyak hal-hal buruk terjadi. Kemudian muncul adipati pajak, yaitu Joko Tingkir, yang berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Akhirnya Joko Tingkir berhasil membunuh Arya Penangsang dan tahta kerajaan menjadi miliknya. Dari penjelasan Ibu akan Ibu perkuat dengan video, dan tentunya ada kerja kelompok sekaligus permainan. Jadi Ibu akan bagi-bagi dalam kelompok. Kalian akan Ibu bagikan Kesultanan Demak dan Kesultanan Samudra Pasai. Kalian boleh mengerjakan seperti ini atau berbentuk horizontal atau vertikal, terserah kalian, sekreatif kalian. Nanti Ibu kasih kalian double tip, serta lipat dan gunting. Ini kreatif kalian mau bikin seperti apa. Nanti ada yang menyaksikan video, ada juga yang menulis. Di akhir nanti Ibu ada presentasi kalian ya. Akan tetapi di tengah video nanti Ibu akan bilang pada kalian untuk bertukar posisi. Jadi yang dapat kerajaan Kesultanan Samudra Pasai akan bertukar mengisi di Kesultanan Demak. Sudah mengerti? Ya. Nanti kelompok yang Kesultanan Samudra Pasai sharing Nugroho dan Grega. Sisanya yang Kesultanan Demak ada Jojo, Seda dan Andia. Iya. Sambil kalian mengerjakan, Ibu akan melihat video buat kalian. Oke.
Ayo bertukar posisi. Kalian mengerjakan apa yang bukan pekerjaan kalian. Ayo mengisi apa saja yang kalian sudah dapatkan. Sudah? Itu beri waktu 1 menit buat kalian melengkapi, berdiskusi, dan nanti ada 2 yang maju, 1 menerangkan, 1 memegang karya kalian. Coba ibu pengen dengar yang kesempatan dengar bisa maju? Ya, ayo. Berdua. Berdua aja. Ya. Kan satu memegang, satu menjelaskan. Tentunya karena bisa melengkapi kalau berdua. Coba dilihat sama teman-temannya. Ini teman-teman, kalau kalian nggak bisa baca, saya juga. Soalnya tulisan saya penuh. Oh ya, Kesultanan Demak didirikan oleh Raja Patah sekitar tahun 1500. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Anak Raja Patah yang bernama Pati Unus diutus untuk melakukan serangan kepada Portugis, tapi mengalami kegagalan. Atas keberanian memimpin pasukan Pati Unus, Pati Unus mendapatkan penghargaan yakni gelar sebagai Pangeran Saudara. Kita Kesultanan Saudara bisa maju. Kalau Pak Ewa bisa mencermati ya. Ayo teman-teman, ini adalah Kesultanan Samudra Pasai. Kalau kalian juga nggak bisa baca, saya juga nggak bisa baca. Jadi saya bacakan ya, sudah waktu saya. Kesultanan Samudra Pasai terletak di Aceh Utara dan merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Merupakan gabungan 2 kerajaan, yakni Kerajaan Samudra dan Kerajaan Pasai. Kalau yang menggabungkan kedua kerajaan tersebut bernama Murah Jilu atau Sultan Malik Al-Haleh. Kunjungan Marcubolo, seorang saudagar Venesia Italia, ke daerah Merak, bagian dari kerajaan Samudra Pasai, dan masyarakatnya sudah beragama Islam. Udah ya, karena pembelajaran kita sudah selesai pada siang hari ini, kita akan menyimpulkan pembelajaran siang hari ini ya. Ibu pengen coba video baca kesimpulannya.
coba. Nah, coba deh. Karena mempelajari kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia seperti Sultanan Samudra Pasai dan Sultanan Demak dapat melatih kita untuk bersikap toleransi, menambah wawasan kita akan kebudayaan kedua kerajaan tersebut dan dapat menghargai perbedaan. Walaupun keduanya bercorak Islam akan tetapi memiliki ciri khas yang berbeda satu dengan yang lain. Ya, jadi Ibu kedua aja dengan kita mempelajari pembelajaran kita siang hari ini, kita dituntut untuk memiliki sikap toleransi antar sesama. Gitu ya. Cukup sekian pembelajaran Ibu, sampai bertemu di minggu depan. Jangan lupa kalian mempelajari Kesultanan Aceh Darussalam dan Kesultanan Banten. Terima kasih. Yakin.